warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta hikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti penyebaran pemahaman budaya positif khususnya di SD Negeri Gedung Jati 01. Sholawat serta salam kami aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, budaya positif kita laksanakan di sekolahan, yang dilaksanakan di sekolahan sebagai upaya untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, budaya positif itu apa? Itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Kemudian, apa itu perubahan paradigma belajar? Proses atau perubahan dalam cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap pembelajaran. Paradigma belajar mengacu pada kerangka pemahaman dan pemikiran yang digunakan dalam proses belajar seseorang. Perubahan paradigma belajar terjadi ketika seseorang mengadopsi cara berpikir baru atau mengubah pandangan serta pendekatan yang digunakan dalam belajar. Ini momennya pas ketika kurikulum Merdeka mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Mengapa ada perubahan paradigma belajar yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Kemudian, apa itu disiplin positif? Menurut Day menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin positif, penerapan disiplin positif akan melatih anak memiliki tanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dengan sikap disiplin tadi dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan dan pada akhirnya akan memunculkan motivasi dalam diri tanpa adanya paksaan, hukuman, dan penghargaan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pahami, sudah kita kenal. Padahal nilai kebajikan itu banyak sekali ya, keluargaan dan yang lain-lain banyak. Tapi saya menunjukkan nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian, 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi tindakan atau dorongan dalam diri dalam melakukan sikap atau perilaku. Yang pertama dalam motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi ini, mana motivasi yang membuat anak didik melakukan tindakan sesuai dengan keinginan atau motivasi dalam diri? Nomor berapa?
Jadi kita melakukan tindakan itu ada motivasinya. Mana motivasi yang sesuai dengan harapan, keinginan kita sebagai seorang guru agar murid melakukan tindak tersebut tanpa harus ada imbalan, penghargaan ataupun hukuman. Ya, betul. Nomor 3 ya. Jadi motivasi didasarkan atas tadi yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi perilaku manusia ya. Ini motivasi internal tadi ya. Yang nomor 3 tadi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga dari motivasi ini maka akan menghasilkan atau meyakini ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin jadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Tadi karena keyakinan diri ya, motivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu yang yakini atau yang mereka hargai. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Kalau ketika anak melanggar misalnya kedisiplinan, melanggar tata tertib sekolah, maka kita akan melakukan sebuah bentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu coba diamati, kita mengamati ya. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis sanksi atau hukuman? Kalau dia mengotori harus membersihkan itu konsekuensinya. Ya, betul. Ini konsekuensi ketika anak mengotori meja, maka guru mengambil sikap untuk membersihkan, itu namanya konsekuensi. Nomor 2, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, betul. Ini hukuman ya. Ya, ada beberapa guru yang masih melakukan ini ya, tapi ini untuk hukuman. Ada juga melakukan konsekuensi, tapi kebanyakan mungkin konsekuensi ya. Ketika melakukan misalnya membuang sampah sembarangan, berarti mengambilnya. Jadi kan konsekuensinya ya. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bertahan hidup ya. Dan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan ya. Bapak itu pasti sudah paham ya untuk bertahan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ini sudah paham. Kita lanjut. Posisi kontrol guru. Guru dalam setiap mengajar itu memiliki posisi kontrol guru ya. Yang pertama sebagai penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira nanti saya tayangkan video mana posisi Bapak Ibu ketika melakukan posisi kontrol terhadap murid.
Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini posisi nomor 2. Ini adegan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lanjut posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, lanjut posisi pemantau atau monitor.
harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ternyata demikian Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu guru memilih nomor berapa? 5. Tapi saya sendiri pribadi sebelum mengenal ini, kebanyakan di sini konsekuensi atau di satu. Mungkin kadang-kadang nomor satu ya, atau membuat persatu juga. Kadang-kadang juga ada. Iya, pemantau. Kita kebanyakan di pemantau. Padahal yang paling bagus untuk mendidik disiplin positif, tanggung jawab mandiri itu ada di manajer. Tapi dalam situasi tertentu ya kadang-kadang kita ke satu. Iya, ketika sudah mengenali itu, sudah mulai nomor 5 Bu. Iya, makanya di sekolah-sekolah Bapak yang pertama nomor 5 dulu Bang. Kemarin ya. iya. Masalahnya ya. Saya Ya anak kan kasih bapak laku. iya, Pak. Iya. Tapi guru disarankan menggunakan manajer. Dan manajer
Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti menuntut murid supaya mengakui, mengetahui kesalahannya, kemudian menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, keyakinan kelas yang biasa kita dengar mungkin peraturan kelas dengan keyakinan kelas beda. Kalau keyakinan kelas berarti membentuk anak memiliki keyakinan sesuai dengan kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Contohnya apa? Misalnya kita berkeyakinan di kelas datang tepat waktu, itu untuk melatih tanggung jawab. Gitu. Keyakinan kelas walaupun agak mirip dengan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas itu membentuk keyakinan pada anak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keyakinan bersama dalam kelas. Misalnya menjaga kebersihan, keyakinan kelas bahwa nilai-nilai menjaga kebersihan itu ada nilai yang harus ditanamkan kepada anak untuk melakukan tindakan, misalnya tadi kebersihan kelas. Jadi bentuk-bentuk keyakinan atau nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Kemudian guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan membentuk kesepakatan bersama guru dengan murid. Jadi ketika anak misalnya melanggar tadi keyakinan kelas, guru harus menuntun anak untuk menyadari salahnya, kemudian keyakinan apa yang dilanggar atau perlu diperkuat dalam keyakinan kelas kesepakatan bersama. Kemudian segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer yang tadi 5 kontrol guru dengan melaksanakan segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa melakukan segitiga restitusi? Yaitu tujuannya menghasilkan murid yang memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab. Ya, supaya lebih jelas, saya tunjukkan videonya bagaimana menerapkan sikap kontrol manajer melalui segitiga restitusi. Ini ada sebuah kasus. Ya. Keyakinan, ilmu dan Ya. Siap sana. siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih lagi. Hanya berdoa. Iya Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak Kamu akan menjadi orang seperti apa? saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif dengan lingkungan. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ketika seorang murid ada masalah dengan temannya, maka langkah yang kita pertama lakukan adalah
menstabilkan identitas. Tadi marah-marah sekali. Tapi seorang guru berarti mengikuti dulu ya. Ini ada kata-kata Kesel Pak, kesel banget. Siap saya. Kesel Pak, kesel Ya. banget. Masa Karena aku maksudnya dikatain seperti itu? marah ya. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Nah ini Ya pasti. mempertegas. Saya. Bapak juga Nah, akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. ya, Bapak juga bisa marah ya apabila dilakukan melakukan tindakan seperti itu ya, dilakukan tindakan seperti itu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Nah, ini Ya pasti. ini kata-kata menstabilkan identitas Bapak ya. juga akan marah Sebenarnya apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu, ya. Supaya bisa menenangkan murid ya. kamu mau melakukan apa? Dan tindakan seterusnya adalah validasi tindakan yang salah. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Ya, nanti kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu ya. Nah itu berarti memvalidasi tindakan yang salah ya. Dan Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. terus sebuah kata-kata validasi tindakan yang salah. Nah ini Hanya melakukan. untung saja tidak melakukan tindakan itu ya. Tidak Lebih dari itu ya. Ya, ini. Kami tidak lebih kebal lagi tapi ini tidak ya. Gegabah misalnya berlari atau memukul ya. Ada validasi dari itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Berarti Eka itu keyakinan apa yang dilanggar ya? Keyakinan apa yang perlu diperkuat? Ya. Mempertegas keyakinan yang dilanggar oleh Eka itu apa? Dan terakhirnya yaitu melakukan pencarian solusi. Solusi ini adalah yang diutarakan oleh Eka itu sendiri. Artinya murid tersebut memberikan jawaban atau memecahkan persoalan yang dihadapi dirinya. Ya. Ice breaking ya. Siap ice breaking. Siap? Ya ice breaking di sini. Yo, tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tapi kita harus menggeser cara berpikirnya dulu dengan konsep tadi 5 posisi kontrol dulu dan 3 eksekusi. Harapan saya ke depan bisa melakukannya. Jadi kita tidak disarankan menggunakan penghukum. Guru merdeka harus seperti ini ya. Ya, apa itu ditanyakan kalau sudah paham semuanya? Paham apa dulu? Ya. Kalau sudah paham, ya. Terima kasih atas kesempatan saya melakukan penyebaran pemahaman budaya positif. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.